Ya itu bisa dikatakan ya kita anggota Batalion Kesehatan 1 Marinir ya sudah ya menyerahkan ya jiwa raga untuk negara lah. Yang kita tahu bahwa memang virus itu satgas itu musuhnya tidak terlihat. Ya kita siap berani mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Lailia di podcast Naval Untold Story. Go, go, go. Berbicara mengenai COVID-19, TNI Angkatan Laut mempunyai peran yang cukup besar dalam penanganan COVID-19 dari awal hingga berakhirnya COVID-19. Nah, tamu saya kali ini cukup spesial. Beliau adalah mantan komandan lapangan Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet. Masyarakat luas sering menyebutnya sebagai Komandan Kobra. Siapakah dia? Beliau adalah Kolonel Laut Kesehatan Dr. Gigi M. Arifin SP Orto. Selamat pagi Komandan Kobra. Selamat pagi. Pagi. Oh, Komandan Kobra, saya ingin bertanya. Sebenarnya tuh awal mula keterlibatan TNI Angkatan Laut dalam penanganan COVID-19 itu bagaimana? Ya, jadi sebenarnya melihat keterlibatan awal dari TNI Angkatan Laut ya, khususnya kita berbicara di sini peranan dari TNI Angkatan Laut sendiri dalam penanganan awal pandemi di Indonesia mulai pertama masuk Natuna. Jadi mulai Februari awal itu mulai evakuasi dari Wuhan, WNI yang akan dikarantina di Pulau Natuna masuk ke Indonesia itu sebenarnya kita sudah terlibat dari awal pertama penunjukan Satgas untuk isolasi atau karantina dari WNI yang pulang dari Wuhan. Awal Februari ya penunjukan pertama yaitu Batalion Kesehatan 1 Marinir yang waktu itu saya selaku komandan batalionnya. Jadi itulah titik pertama awal TNI Angkatan Laut ya dalam hal ini tim Satgas yang utama untuk menangani untuk karantina isolasi WNI yang dari Wuhan itu udah dimulai dari awal pertama kali masuk ke Indonesia lewat Natuna. Berarti awal mula tuh memang penunjukan kalau Yonkes 1 Marinir untuk berangkat. Itu dengan pastinya ada alasan dong. Alasannya kenapa kok bisa sampai Yonkes 1 Marinir nih yang ditunjuk nih? Ya. Jadi memang saya ingat waktu itu ditelepon dari Pak Bansop Mabes TNI mempertanyakan tentang alat pelindung diri. Apakah Batalion Kesehatan 1 Marinir punya APD? Yang waktu itu memang barang itu langka dan memang jarang untuk digunakan ya. Karena kita pernah latihan dengan waktu itu latihan untuk Nubika lah, penanggulangan Nubika. Kita pernah latihan bersama dengan Bapeten. Kita mempunyai dilengkapi dengan APD atau alat pelindung diri yang fungsinya, yang bentuknya juga mirip karena memang waktu itu untuk penanggulangan Nubika. Salah satunya mungkin senjata biologi yang termasuk virus ini kan. Mungkin ini pas momennya juga kita dasarnya punya APD. Kita punya 36 set waktu itu di Batalion Kesehatan 1 Marinir. Sehingga itulah alasan pertama kali mengapa Mabes TNI menunjuk Batalion Kesehatan 1 Marinir TNI Angkatan Laut untuk berangkat untuk mengkarantina isolasi di Pulau Natuna. Ya, yang dari Wuhan sebanyak 238 orang waktu itu. Ya, sekali lagi itu senjata utama untuk mengkarantina atau kita bisa bertemu langsung dengan orang yang kita karantina itu harus menggunakan APD, alat pelindung diri yang bersifat memproteksi kita dari droplet yang mungkin kita nggak tahu orang yang kita karantina itu ternyata positif COVID ya waktu itu. Waktu itu jumlahnya berapa personil yang dari Wuhan? Jadi 238 yang dikarantina di Pulau Natuna, tepatnya di hanggar pesawat ya di Lanut Ranai. Nah, terus kemudian kita dari Yonkes 1 Marinir kita terjunkan 36 personil sesuai dengan jumlah APD. Karena memang ya siapa yang nggak takut ya waktu itu alat satu-satunya kalau kita perang melawan musuh yang nyata misalnya GAM ya
kan pakai senjata, pakai ya pokoknya kesenjataan yang nyata musuhnya. Tapi kalau ini kan kemarin musuhnya tidak terlihat, sehingga senjata satu-satunya ya alat pelindung diri itu yang kita tahu waktu itu memang masih sangat langka dan terbatas jumlahnya. Yang kita tahu bahwa memang virus itu sangat mematikan. Waktu itu ya? Ya, Waktu itu tapi jadi, Komandan Cobra itu langsung ikut ke Natuna langsung atau? ya jadi karena memang Satgas pertama itu terbatas 36 orang dengan APD yang sejumlah terbatas, sehingga waktu pertama kali Satgas gelombang 1 kami menunjuk komandan kombi kami waktu itu Dr. Trisno untuk berangkat beserta anggotanya. Tapi kami juga ikut mengikuti di grup dan ikut mengarahkan, artinya tahu kondisi di lapangan waktu itu. Kemudian sampai ya mungkin di Natuna itu memang juga APD cuma sekali pakai ya. Memang waktu itu termasuk anggota kita ya mempunyai keberanian yang luar biasa, karena saya sudah tekankan dari awal memang kita Satgas ini musuhnya tidak terlihat. Saya bilang ya kita siap berani mati, artinya memang kalau ternyata yang dievakuasi dari Wuhan itu ternyata dalam perjalanannya mereka terus positif, kemudian petugas tertular dan akhirnya menimbulkan kematian, itu sudah menjadi resiko seorang prajurit, saya sampaikan. Dan anak-anak ya memang sudah tekad, namanya perintah dari negara, dan ini salah satu bentuk pengabdian tertinggi prajurit, ya nyawa itu sebagai taruhannya. Waktu itu berarti benar-benar pas baru happeningnya COVID-19 ya waktu itu ya Menjin, pas di Natuna itu kan? Iya, jadi baru itu kan Februari awal ya. Jadi memang di Hubei, provinsi Hubei di Wuhan itu memang sedang terjangkit awal-awal COVID-19 yang kita tahu lewat video, lewat TV ya, lewat share dari medsos. Mereka rakyat di Hubei kan banyak yang meninggal di tepi-tepi jalan, yang tahu-tahu tumbang di jalan, itu yang kita tahu bahwa memang virus itu sangat mematikan waktu itu ya. Waktu itu. Ya. Karena memang berarti suasananya itu udah semencekam apa sih waktu itu? Ya. Masih belum ya masih? Ya masih. Awal-awal jadi orang-orang masih banyak yang menerka, maksudnya belum ada edukasi khusus tentang COVID-19, bagaimana pencegahannya, bagaimana pengobatannya. Jadi memang itu awal-awal pandemi sekali, bahkan itu kasus yang ke Indonesia pun belum masuk kan. Belum masuk. Ya artinya memang Februari awal itu memang baru benar-benar yang dari Wuhan yang dikarantina, diisolasi di Pulau Natuna, di Lanut Rane, dengan harapan itu tidak menyebar ke masyarakat luas. Makanya ditetapkan oleh pemerintah ya waktu itu selaku Pangkogap Wilhannya dari Angkatan Laut juga, kebetulan Bapak Laksamana Madya Yudo Margono yang waktu itu beliau sebagai Panglima Kogab Wilhan ya, yang terjun langsung di lapangan. Dan ya kebetulan juga kita Batalion Kesehatan 1 Marinir kan dari Angkatan Laut juga ya, mungkin koordinasi dan komunikasinya juga di lapangan jauh lebih bagus lah gitu. Ya itu bisa dikatakan ya kita anggota Batalion Kesehatan 1 Marinir ya sudah ya menyerahkan ya jiwa raga untuk negara lah. Tapi waktu itu sempat ada penolakan gitu nggak sih dari masyarakat Natuna sendiri, Komandan? Ya, jadi awal yang gelombang pertama yang yang dari Wuhan itu memang terjadi penolakan, bahkan demo ke Lanut ya, mereka masyarakat demo. Intinya mereka tidak mau menjadi tempat sarang virus lah, atau tempat mereka tertular, takut karena memang faktor edukasi, faktor pengetahuan dari masyarakat di Natuna juga waktu itu belum paham betul. Kita masyarakat Indonesia luas juga sebenarnya ngeri-ngeri sedap juga kan mendengar virus, tahu-tahu orang mati kan, nggak tahu secepat itu. Ya semua orang akan takut pasti. Itu gelombang pertama memang ada penolakan demo ya. Kemudian saat setelah selesai gelombang pertama itu memang mereka kan sudah selama 14 hari diobservasi ya dari Wuhan itu, dan
perlu diketahui memang APD itu karena memang terbatas waktu itu dari Yonkes 1 Marinir kan ya saya sampaikan tadi 36 set dipakai 1 hari itu saja. Jadi hari pertama saja ketemu dengan orang-orang yang di karantina itu pakai APD lengkap hari pertama saja. Namun karena memang keterbatasan waktu itu ya juga Kemenkes juga mengusahakan, dari pemerintah juga mengusahakan untuk APD yang memang jumlahnya waktu itu sangat terbatas ya. Bahkan kita bawa sendiri dari Badan Kesehatan 1 Marinir itu dan hanya 36 set itu. Sehingga hari kedua karena itu kan disposable. Artinya sekali pakai itu harus dikontaminasi, kemudian dibersihkan, kemudian dibuang kan. Bahkan waktu itu saking takutnya kan dibakar pakai insinerator lah. Di Natuna kan waktu itu kerjasama dengan rumah sakit umum daerah untuk menghancurkan semua yang berbau dipakai COVID itulah. Sehingga hari kedua anak-anak di sana sudah nggak pakai APD waktu itu. Hari kedua mereka sudah pakai PDL aja, PDL sama masker double gitu aja, pakai sarung tangan. Jadi dan mereka berkumpul dengan orang-orang yang diisolasi di Pulau Natuna itu. Ya kalau dipikir bonek ya, artinya ya memang itu tidak memang dinyatakan negatif dari sana lah. Tetapi dalam perjalanan isolasi selama 14 hari, siapa yang tahu dia akan terjangkit positif atau enggak kan? Waktu itu juga tidak dilakukan swab ya, awal-awal pandemi di isolasi di Natuna itu. Jadi ya itu bisa dikatakan ya kita anggota Batalion Kesehatan 1 Marinir ya sudah ya menyerahkan ya jiwa raga untuk negara lah gitu. Ya itu berarti udah termasuk perang gitu Jun. Ya kalau perang itu. Ya secara militer memang saya sampaikan ini perang biologi karena anggap saja virus itu walaupun kita nggak tahu sampai sekarang itu man-made buatan manusia atau bukan, tetapi anggap saja itu memang musuh yang tidak terlihat. Sehingga saya sampaikan ini adalah kalau di militer ya boleh kita katakan ini biological weapon lah, senjata biologi lah. Apapun itu kita harus melawannya memang dengan satu-satunya senjata ya dengan alat pelindung diri atau APD tadi. Sebenarnya titik penularan memang banyak yang belum tahu awal itu ya dan belum tersosialisasi ke masyarakat luas bahwa titik penularan dan bagaimana cara penularannya itu seperti apa sehingga masyarakat Natuna sempat demo itu sebenarnya karena ketidaktahuan ya, masyarakat. Ya, sehingga gelombang kedua kami setelah 14 hari yang diisolasi itu selesai, mereka pulang kan sukses ini pertama isolasi di Pulau Natuna itu kan mereka sehat semua lah walaupun tidak dilakukan swab yang terakhirnya ya. Supaya dinyatakan tidak ada gejala yang menunjukkan ke arah COVID-19 dipulangkan. Mereka tidak mau mati di situlah, tolong dijemput untuk pulang ke Indonesia. Saya sampaikan di awal tadi itu ada yang penting mereka ngerokok enggak di ruangan, saya bilang gitu kan. Memang ada ruangan-ruangan kan yang disiapkan waktu itu tempatnya kan